Inilah beberapa macam noda yang bisa kita hilangkan dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di warung Teh Yuli. Wah, serius? Serius dong, masa bohong? Silakan bagi kalian yang mau bertanya tentang penanganan noda bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti spesialis Kang Icang akan memberikan solusinya. Baju kusam karena keringat biasanya warnanya jadi hawuk. Apaan itu hauk? Belewuk. Maksudnya kusam. Terus gimana cara menanganinya? Gampang caranya. Siapkan sabun Lifebuoy. Maksudnya sabun Lifebuoy. Pertama, siapkan baju yang akan kita treatment, baju kusam. Dan sabun yang telah kita beli di warung Teh Yuli. Lalu kita, bukan gitu. Aduh, Lara. Sabunnya kita parut dulu. Lalu kita masukkan ke mesin cuci. Kan saya nggak punya mesin cuci. Tenang, kalau nggak punya mesin cuci, buang sedikit tenaga Anda untuk hasil seperti mesin cuci. Caranya, masukkan sabun yang sudah kita parut tadi. Sebelum kita kusret, pastikan dulu kalau sabun yang sudah kita parut tadi mencair atau memudar. Setelah itu, lalu digusrek-gusrek dengan jurus. Kesal sama suami yang suka nyuruh nyuci terus. Oh iya, sabun yang akan kita tuangkan itu 15 gram per 1 kali cuci untuk kapasitas kurang lebih 5 kg baju. Siap. Jangan terlalu kasar. Siap. Nanti bajunya jadi rusak. Yang santuy aja. Kucek-kucek dengan penuh keikhlasan Siap. dan kesabaran. Siap. Yang ekstra. Siap. Untuk hasil yang maksimal. Siap. Besok-besok buat para ibu-ibu nggak usah repot-repot cuci sendiri, serahin aja ke Apik Laundry. Siap. Iya, kut. Menghilangkan noda tinta. Iya, tukang Icang. Gimana cara menghilangkannya? Gampang. Gimana? Caranya gimana? Ya Kang Icang gimana? Kan Kang Icang trenernya. Oh iya, lupa. Mau yang gampang atau yang sedikit beradrenalin? Ada yang gampang, kenapa ada yang sulit? Caranya, ambil gunting. Siap. Lalu kita hilangkan nodanya. Makanya, jangan yang gampang-gampang. Harus ada prosesnya. Siap. Siapkan lotion anti nyamuk sama alkalin. Lotion apa? Bebas. Siap. Pautan, mau sopel, silahkan. Bebas. Siap. Yang penting, lotion anti nyamuk, bukan lotion antibody. Siapkan alat perang, ini sama ini. Sikat gigi. Siap. Yang berbahan plastik, yang bergagang karet. Siap. Lotion anti nyamuk dan sikat gigi. Bukan gitu caranya. Tapi begini, kita langsung praktek. Kita sudah menyiapkan beberapa pakaian yang ada nodanya. Pertama ini adalah noda tinta. Berikutnya ini adalah noda ketiak. Noda ketiak. Ya. Kemudian ini adalah noda makanan pada anak-anak biasanya. Cuma entah noda apa. Kemudian berikutnya ini ada noda spidol yang permanen dan whiteboard. Kemudian ini noda karat, ini noda minyak. Katanya karat besi juga. Ini oli. Kemudian ini tinta bocor, sama ini noda pulpen, noda seperti kecipratan, kecil-kecil, sayuran sepertinya, atau makanan, noda jamur karena lama disimpan. Kemudian ini entah noda apa, tapi bukan noda di hati. Baik, langsung kita praktek. Pertama yang kita sediakan adalah air. Kemudian kita isi dengan sabun yang biasa teman-teman pakai. Cukup hanya paling cuma berapa tetes saja. Kemudian pakai emulsi. Kalau tidak ada emulsi, teman-teman bisa menggunakan sabun pencuci piring. Ini biasanya untuk mengangkat noda-noda
keringat atau minyak. Cukup beberapa tetes saja. Jadi jangan terlalu banyak karena nanti menimbulkan busa yang sangat melimpah. Baik, sekarang kita coba mempraktekkan untuk menghilangkan noda ketumpahan noda pulpen atau tinta. Ini sangat pekat sekali. Kalau ini hanya dicoret ya. Kalau ini sengaja ditumpahkan. Jadi ini yang dicoret seperti ini. Kalau ini yang ketumpahan lah istilahnya, seperti itu ya. Nah, untuk yang pertama, untuk yang noda tinta seperti ini, usahakan harus 1 lembar ya ininya, seperti ini. Kemudian kita alasi dengan tisu. Kenapa harus dengan tisu? Ini supaya noda tinta tidak menyebar ke keseluruhan ya, tapi dia menyerap di kertas tisunya. Kemudian yang kita siapkan sikat, kemudian air dan sabun. Kemudian kita coba dulu dengan menggunakan polish remover atau penghilang cat kuku ya. Polish remover ini banyak dijual, dan biasanya kalau ibu rumah tangga juga yang menggunakan cat kuku biasanya pasti punya cairan seperti ini. Baik, kita coba. Cotton bud, kita teteskan, kemudian kita buyarkan, dan dia akan tembus ke bagian bawah, ke tisu. Semakin banyak. Nah, ini kita sudah coba dengan aseton ya, atau penghilang cat kuku, dan hasilnya baru seperti ini. Seperti ini hasilnya. Lumayan berubah ya, antara yang tadinya pekat, ini sudah mulai berkurang ya. Kita bisa coba alkohol. Parfum kita bisa coba juga dengan parfum mengandung alkohol. Ini juga sama, kita tinggal semprotkan. Nah, masih seperti ini ya, cuma ini transfer ke sini ya, berpindah ke tisu. Kita coba sikat dengan ini. Nah, untuk yang seperti ini sisanya kita bisa menggunakan pemutih nantinya ya. Untuk sisanya bisa menggunakan pemutih. Di sini kita menggunakan Baclean ya. Kalau untuk yang warna putih kita bisa menggunakan ini, tapi kalau untuk yang warna-warna terang bisa menggunakan Panis atau Proclean ya, yang lebih aman untuk warna. Nah, ini hasilnya ya, langsung hilang ya. Ini perbedaannya, ini yang belum, ini yang sudah lumayan hilang. Baik, berikutnya kita menghilangkan noda coretan cinta. Coretan tinta ya. Langkah pertama,
Kita basahi dulu dengan sabun dan emulsi. Kita setengah saja dulu ya untuk mencoba. Ini kita menggunakan sikat gigi bekas dari hotel. Jadi bisa juga menggunakan sikat gigi rumahan. Ininya bentuknya karet. Kenapa? Supaya ketika kita menemukan bahan yang agak lembut, kita lebih aman ya dibandingkan dengan yang plastik seperti ini, karena biasanya dia ada bagian yang ini nih, sambungan yang biasanya sangat tajam atau berbahaya bagi kain ya. Kemudian kita gunakan alkalit yang ini ya. Caranya kita tinggal seperti ini, kemudian kita gosok dengan bagian belakang lebih bagus lagi sebenarnya menggunakan spatula. Kemudian kita menggunakan lotion anti nyamuk. Diamkan sejenak. Jangan lalu. Nah, ini masih ada terjadi sisa ya. Kita oleskan lagi. Oh ya, bentar. Alkalit dulu. Jadi butuh berapa kali ya? Berapa kali proses? Berarti mungkin kalau misalnya hanya 1-2 coretan ini bisa hilang ya, ini karena memang tadi coretannya lumayan banyak ya, memang sengaja banget. Kemudian kita coba dengan chemical lain ya. Ini ada noda tinta khusus ya, kita coba bilas dulu sebentar. Noda tinta, anti noda tinta khusus. Reaksinya ini buat ya, atau kita coba combine dengan sebenarnya masih bisa hilang lagi ya. Baik, kita ke noda oli ya. Noda oli. Kita coba yang besar, yang ini. Sama ya. Kalau yang ini kita basahi dulu. Kita bisa coba dengan SCE ya. SCE itu adalah sabun colek ekonomi. Kita tuangkan sedikit saja. Kita ratakan.
baru kita sikat. Tidak ngangkat ya, cuma sedikit. Ngangkatnya sedikit ya dengan sabun colek. Kemudian kita coba dengan sabun, bukan, sabun cuci ya, sabun cuci cap kodok. Kita coba basahi lagi. Nah, sabun kodok busanya lumayan, tidak ngangkat juga, tipis ya. Ini yang belum, ini yang dengan sabun colek, ini dengan sabun cap kodok ya. Kemudian kita coba dengan alkalit. Ini busa atau wow, ada perbedaannya. Ini dengan sabun colek, ini dengan sabun cap kodok, ini dengan alkalit. Kita coba lagi tempat yang lain. Lumayan, alkalit top. Ada perbedaannya ya. Ya. Baik, kita lanjut ke noda karat ya. Yang pertama ini noda karat dari mesin cuci tadi. Kemudian ini Kang Piko ngambilnya dari pagar ya. Kita coba sama seperti tadi. Jadi kita basahi dulu ya. Oh, ternyata langsung, karena mungkin ini termasuk yang cepat, jadi bisa langsung hilang ya. Kalau masih belum lama, dia cukup dengan air dan emulsi ya. Kemudian kita coba yang noda pagar, lumayan keangkat juga. Kemudian sebenarnya ada teknik lain ketika cara menyikat, ada juga caranya diketuk. Cuma ini kurang ini, kita coba dengan yang lebih keras. Nah, seperti ini hasilnya ya. Dengan cara diketuk kita membuka serat. Kemudian kita menggunakan anti karat. Sepertinya harus dibuka lagi. Tuh, masih bersegel. Oh iya, ini untuk anti karat itu harus hati-hati untuk jenis stainless, karena biasanya menimbulkan noda. Jadi kita harus di area berair
Ya, seperti ini. Karena kalau cairan anti karat terkena ke stainless, dia akan berubah warna. Ya, kita coba langsung. Tanpa perlu ini, tidak perlu tenaga yang cukup kuat, dia langsung ya. Cuma karena memang ini kan tadi dari pagar ya, jadi ada kemungkinan kotoran pagar juga keangkat, nempel ya. Jadi bukan karat saja ya, tapi untuk karatnya tadi langsung ya. Sebentar. Kita pakai tuh kan, ini baru kena tutupnya ya, padahal baru kena tutupnya saja, nggak bisa. Udah seperti ini. Makanya saya kan tadi udah ngewanti-wanti ya, tuh ya, sangat keras, harus dihilangkan dulu ininya karena tadi lumayan ini. Kurang keras tuh. Kalau dengan yang keras ya. Baik, kita ke anti karat. Mau jenis atau merek apapun, hati-hati ketika terkena material besi atau stainless atau besi atau apa. Jadi bisa mengakibatkan seperti ini kejadiannya. Jadi teman-teman kalau menggunakan anti karat itu harus dialas dengan plastik ya. Jadi tidak langsung kontak dengan stainless ataupun di lantai ya. Ini kalau untuk ke tangan ini masih aman, cuma kalau untuk ke stainless atau ke besi dia akan mengakibatkan menimbulkan noda dan itu tidak bisa hilang ya, begitu. Kemudian sikat-sikat yang bekas kita celup-celupkan kepada anti noda itu harus dibilas, selalu dibilas. Jadi supaya tidak ada terkontaminasi antar chemical spottingnya ya, begitu. Jadi ini harus selalu dibilas. Makanya lebih enak memang kita menggunakan meja khusus ya, seperti ini. Biasanya kan kalau sink ini lebih identik untuk wastafel atau cuci piring, tapi kalau di laundry ini sangat bermanfaat untuk proses pencucian. Misalnya gaun pengantin, kebaya bermanik, kemudian untuk spotting atau menghilangkan noda. Ini butuh dan sangat perlu ya. Noda apa ya? Kalau terkena betadin ya. Cuma ini baru ya, mau langsung ditunggu dulu. Oh baik. A few moments later. Noda betadin ya, atau obat merah. Karena betadin itu basicnya warna, jadi ini sebenarnya kita menghilangkan warnanya aja ya. Lagi. Ini kita spotting hanya atasnya saja ya, biar ada perbandingan. Berkurang cuma masih terlihat samar
Ini yang belum, ini yang sudah. Tuh, lumayan. Kita lanjutkan ke yang sini. Semuanya. Reaksinya agak lama ya. Harus ada ini, ada usaha untuk menggosoknya. Masih sedikit samar. Nah, sekarang kita langsung coba dengan air sitrun tadi. Air sitrun. Masih. Malah agak keluar dikit. Kita bilas dulu. Masih ada, cuma sudah samar. Kita kasih lagi oksi, menghilang. Aneh nih, dikasih sitrun malah nongol lagi tadi. Coba dengan alkalit. Noda betadin. Baik, kita lanjut ke noda spidol ya. Spidol hitam tadi itu yang permanen ya. Yang ini yang whiteboard. Seperti biasa, kita alasi dulu dengan ini supaya nanti ketika noda tersebut menyebar, dia tidak menyebar ke permukaan, tapi meresap ke bawah atau ke tisu atau ke kain ya, kain yang memang khusus untuk melebar gitu ya. Melebar. Ya, setelah ini kita basahi biasa. Wow, ini ternyata bandel. Ini ada pink-pink dikit sih. Tapi ini tidak nyebar sepertinya. Cuma sedikit ya. Kita kembali ke lotion anti nyamuk. Harus berulang kali. Kalau dari ininya sih memudar. Tuh. Ya. Tadi pertanyaan tentang noda ketiak. Noda ketiak yang kaku. Nah, untuk noda ketiak kaku itu pertama yang kita harus perhatikan pakaiannya sendiri ya, bahannya seperti apa, kemudian tingkat kakunya. Kadang kan sampai ada yang kerut, ada juga yang memang hanya kaku biasa gitu. Ya, pertama kita hilangkan kakunya dulu. Dengan apa? Coba dengan air panas disiram atau diguyur. Nanti lama-lama dia akan lembek. Setelah lembek baru disikat. Kemudian untuk menghilangkan keraknya, tadi kan udah dilembekkan ya, tapi keraknya kan belum tuntas. Bisa menggunakan piksal. Tapi tes dulu pada pakaian di bagian bawah, misalnya di sini dia kuat atau tidak pewarnaannya dengan piksal. Nah, kalau kuat baru ke bagian ketiak tadi. Jadi hilangkan bagian ininya. Setelah dihilangkan,
ketiaknya, biasanya akan tersisa minyaknya karena kan keringat. Karena kan biasanya dia ada keras, ada kuning, ada minyak ya, jadi ada 3 ini. Baru minyaknya menggunakan emulsi atau menggunakan sunlight atau sabun cuci piring. Jadi tiga step itu ya. Lanjut. Kalau yang ininya mah enak tuh, yang nyebarnya tadi ya. Ya, yang nyebarnya udah langsung disikat juga langsung hilang tuh. Nah sekarang kita menggunakan Pro Clean untuk yang kalau ngangkat dia pasti nyebar ya, gitu. Kalau ngangkat dia pasti seperti ini nih, akan keluar seperti pinggiran ini kalau bereaksi. Tapi kalau nggak bereaksi dia tuh nggak keluar sama sekali tuh. Kenapa? Ini noda spidol. Bukan, yang whiteboard. Oh iya, kita belum menggunakan nih. Sekarang kita coba ya. Ya, kita coba dengan penghilang kutek. Jadi lebih ngangkatnya itu malah tadi dengan alkalit dan lotion anti nyamuk ya. Ketika dengan yang lain-lain tidak kena ya. Noda spidol permanen ya. Sekarang kita coba tanpa alas ya. Baru sekali, lumayan ngangkat. Nah, hasilnya seperti itu. Antara alkalit dengan autan ya. Jadi masih bisa kita treatment lanjut untuk dihilangkan. Ini baru 1 kali percobaan. Jadi belum di ini lagi. Kemudian sebagai info juga bahwa alkalit ini dengan produk alkalit lain itu biasanya berbeda. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman dapat alkalit yang bukan dari Berkah, saya tidak menjamin untuk hasil dari treatment tersebut ya. Jadi teman-teman harus ketahui juga, banyak beredar juga alkalit yang menyerupai atau namanya juga sama. Cuma karena saya lebih seringnya menggunakan alkalit produk Berkah, ya saat itu ya yang saya pakai ya alkalit ini, bukan alkalit yang dari selain dari Berkah. Kita kedatangan senjata baru, namanya ini sikat khusus, ada mereknya New House. Kemudian ininya sikatnya juga khusus, jadi untuk pakaian ya. Kemudian ini ada namanya spatula. Spatula itu dari tulang atau dari gading gajah, memang khusus untuk proses spotting ya. Kita coba praktekkan. Nah sekarang kan sudah ada yang aslinya.
Nah, untuk yang awal-awal kita harus hati-hati ya, karena ini kan masih agak kaku. Jadi untuk bahan-bahan tertentu kita harus lebih ini, misalnya untuk yang tipis, kemudian yang memang berbulu, itu harus hati-hati cara nyikatnya. Kemudian usahakan harus sesuai dengan alur benang. Kalau benangnya ke samping, kita gosoknya ke samping, jangan berlawanan, malah nanti akan menimbulkan berbulu keluar gitu ya, yang harus diperhatikan. Oh, langsung. Harusnya kain sih. Tadi belum dicoba dengan ini ya? Ya. Nah, ini fungsinya untuk ini. Seperti ini, menggosok. Kalau ini memang khusus untuk cuma kalau ini kan bagi teman-teman yang belum punya ini bisa menggunakan, ada yang karet, ada yang plastik. Cuma kalau yang plastik ini seperti ini nih, ini akan merusak serat kain ya. Jadi usahakan lebih aman itu menggunakan yang plastik seperti ini ya. Cuma ini biasanya cepat ini juga karena kan terkena cairan spotting terus, jadi memang lebih dikhususkan untuk yang ini. Warnanya bisa nempel juga ya kan? Enggak sih, enggak. Kemudian oh iya. Kemudian ini kenapa kok ada yang runcing? Nah, ini sama, ini juga untuk ini, untuk yang misalnya nodanya kecil gitu ya, kecil. Kemudian bisa juga untuk meneteskan, misalnya pengen awet ya, teteskannya ke sini, diteteskan ke sini, kemudian baru kita oleskan ke noda. Ke noda, baru untuk yang gosok kita pakai yang belakangnya seperti ini. Jadi ini untuk meneteskan ke nodanya dari chemical spotting, ini untuk mengerik atau Mentotok-totok gitu ya. mentotok-totok ya, seperti itu. Kenapa? Sudah, cuma ini kita belum coba dengan noda ini ya. Cuma ini cairannya ini agak terlalu encer, jadi kalau terkena ini langsung turun. Beda dengan yang ya, tuh malah turun langsung. Nah, coba pakai yang ini. Langsung. Langsung keluar. Makanya perlu dialas. Tuh hasilnya.
butuh berapa kali ini ya. Cuma yang lebih berhasil itu tadi treatmentnya menggunakan alkalit dan lotion anti nyamuk ya, dibandingkan dengan yang tadi menggunakan ini kemudian menggunakan aseton ya. Ini nggak usah disebut anti noda ya. Stikernya kayaknya dilepas aja deh. Stikernya apa sih? Noda tinta ya? Noda tinta. Ya, ini Mau pakai sovel? sudah. Kan yang ini nih contohnya. Jadi kesimpulannya gimana untuk Untuk yang ini sama tadi dengan Sovel. autan dan sopel seperti ini. Baik, kita lanjut ke noda berikutnya. Kita di sini sudah sedia air biasa. Kemudian kita tambahkan sabun yang biasa kita pakai di laundry, sabun cair atau sabun bubuk juga nggak apa-apa. Kemudian menambahkan emulsi atau di sini kita menggunakan sabun cuci piring. Cukup sedikit saja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti busanya terlalu banyak juga. Kenapa menambahkan emulsi atau sabun cuci piring ini? Untuk menghilangkan noda-noda pada keringat atau pada kerah ya. Biasanya ada pada kerah atau pergelangan tangan. Nah seperti ini. Kemudian kita rasakan, dia cukup kesat ya. Cukup pesat, itu udah cukup, jadi jangan terlalu banyak ini. Baik, kita coba. Kita menggunakan sikat khusus New House ya. Sikat khusus untuk di laundry. Nah, kemudian caranya itu adalah noda kita sikat. Kemudian jangan lupa untuk diketuk-ketuk. Fungsinya adalah untuk membuka serat kain ya, supaya kotoran bisa lebih mudah untuk dilepas. Kemudian untuk noda seperti ini kita coba dengan menggunakan Oxybus. Kita gunakan ujung ini Oxy atau H2O2. Tidak ada ini ya, tidak ada perubahan. Kemudian kita tambahkan alkalit. Kemudian kita agak gosok-gosok. Ada keluar kuning ya, nodanya berkurang. Nah ini perbedaannya ya, ini yang belum, ini yang sudah. Kita spotting, ada perbedaan ya. Nah, kalau tadi kita coba dengan alkalit dulu, kemudian oksi. Sekarang kita balik. Reaksinya tadi alkalit dulu, oksi dulu betul. Ada reaksi makin menguning. Berkurang ya. Baik, kita bilas dulu untuk menggunakan cairan lain ya. Kita coba dengan Brooklyn. Berikutnya, karena ini masih ada samar sedikit, kita coba dengan chemical lain, yaitu menggunakan Brooklyn ya. Tapi sebelumnya kita bilas dulu, karena ini sudah terkena chemical
yang lain. Jadi usahakan kalau misalnya kita treatment setelah menggunakan beberapa chemical yang lain, kita harus bilas untuk menggunakan chemical lainnya ya, supaya nanti tidak terjadi kerusakan pada pakaian atau menjadi rapuh. Oh ya, sebelumnya saya coba dulu dengan ini ya, apa namanya, citron. Citronnya sebenarnya harusnya dirarutkan dulu ya, cuma saya langsung taburkan saja. Malah hilang. Ada kemungkinan karena ada residu ya, malah dengan citron hilang. Sisanya yang tadi yang masih belang-belang, ini perbedaannya. Ini udah lumayan bersih, ini yang belum terkena chemical apapun ya. Kalau yang ini tadi nodanya lumayan pekat, kita treatment dengan oksi dan juga alkalit, kemudian kita bilas dengan menggunakan citron ya. Alhamdulillah bisa hilang ya. Kita bilas dulu. Ini yang sudah terkena chemical, yang ini yang belum di treatment. Ini udah lumayan jadi terang putih, ini masih agak kusam ya. Jadi ini hasil treatmentnya ya. Tadi di sini lumayan tebal, kemudian sini agak kuning-kuning, kusam. Kalau ini noda tinta tapi belum di treatment ya. Tapi kita tadi fokusnya ke noda susu atau makanan mungkin ya, makanan anak kecil atau es krim atau coklat ya. Terima kasih. Berikutnya adalah kasus kaos dari customer, sudah seperti ini nodanya, seperti ini. Kita akan coba hilangkan seperti ini. Ini kebetulan basicnya warnanya putih, cuma ini ada corak lunturan, tapi ini corak ya, bukan luntur. Kita akan coba dengan chemical yang ada dulu, kemudian kalau tidak berhasil kita bisa menggunakan pemutih untuk dicoba. Nah, untuk noda seperti ini bisa begini ya. Jadi cuma satu lembar. Jadi jangan ditumpuk seperti ini. Karena kalau misal seperti itu nanti takutnya noda ini akan nempel ke bagian bawah. Kemudian cara menyikat, kita juga harus lihat tekstur dari serat bahan ya. Jadi jangan sampai asal sikat, karena ditakutkannya nanti malah si pakaian menjadi mulur atau memanjang atau melar. Dan harus ada agak pelan-pelan. Ini dengan hanya sabun dan emulsi saja udah mulai banyak perubahan ya, sudah berkurang banyak. Baru kita coba menggunakan oksi untuk yang noda seperti ini. Langsung hilang. Untuk nodanya ini lumayan tuh. Kita coba lagi yang model nodanya seperti ini. Nah, sekarang yang pada ini ya, area yang berwarna. Lumayan nih, bisa dipakai lagi. Ya, nah ini kita coba lagi.
Jadi nyikatnya beberapa arah ya. Enggak, beberapa arah. Karena ini seratnya ada dua ya. Ada yang serat ke bawah, ada yang serat ke samping. Nah, kalau misalnya memang sudah tidak bisa hilang, kita baru menggunakan oksi. Kita coba yang di lengan. Nah, kita perbandingkan ini apa ini ya, hitamnya. Untuk penggunaan oksi itu hati-hati untuk di warna yang lebih gelap. Kebetulan ini warnanya putih, jadi relatif aman kalau untuk warna putih. Langsung tuh lumayan bersih. Dan ke warna hitam ini aman. Warna hitamnya ini kebetulan sepertinya sablon ya. Kalau sablon biasanya rata-rata relatif aman, kecuali kalau kita gosok ya. Sablon itu bisa warnanya bisa rusak. Baik, kita lanjut ke noda berikutnya. Noda di kerah, kemudian di ketiak. Nah, kadang di ketiak itu kan ini termasuk yang nodanya tipis ya. Kadang ada kalanya itu customer itu dia sampai berkerut, sampai berkerak ya. Nah, itu treatmentnya berbeda. Kemudian kalau misalnya memang tidak bisa, kita coba dengan alternatif lain ya, yaitu menggunakan gunting. Nah, ini kita coba untuk yang kerah dulu, sama seperti tadi untuk di ini ya. Jadi ada sikat, ada penekanan, ada sikat biasa, ada penekanan, kemudian ada juga ketuk ya. Penekannya seperti kesal sama istri. Nah, untuk jenis seperti ini kita bisa menggunakan alternatif, yaitu sabun cap kodok. Kita oleskan seperti ini. Bisa juga menggunakan alkalit, tinggal dioleskan seperti ini. Kemudian ini jangan langsung kita sikat, tapi kita bersihkan dulu yang badan yang lain ya. Kebetulan di sini kita menemukan ada noda tinta sedikit ya. Nah, kalau untuk warna putih seperti ini, kita bisa coba dengan menggunakan pemutih ya, atau backlin. Kita coba dulu dengan aseton. Tidak bergeming. Kita bilas dulu. Kita coba dengan alkalit. Kemudian lotion anti nyamuk. Kemudian kita menggunakan spatula. Ajaib.
ternyata hilang. Dan tidak butuh gunting. Kalau nggak bandel, tinggal gunting. Ya. Dan ternyata ini ada di bagian dalam juga. Jadi bukan hanya bagian luar. Nah, ini masih ada sedikit sisa. Jadi memang terlihat agak samar ya. Karena di bawahnya terdapat gitu. Baik, kita lanjut ke yang kerah tadi. Yang paling atas tadi kita menggunakan alkalit ya. Yang bagian sini menggunakan sabun cap kodok. Kalau kita lihat ini sepertinya masih kelihatan dan ada kemungkinan ini faktor karena sudah terkena panas, entah setrika listrik entah dari uap, dan biasanya menjadikan noda itu makin lengket atau makin meresap ke serat kain. Tapi kita bisa coba dengan menggunakan pemutih dulu. Kita bilas. Kita menggunakan pemutih. Untuk penggunaan pemutih harus hati-hati. Ada perubahan atau tidak? Ada ya? Tapi dikit ya? Masih samar ya? Kayaknya kan belum. Ini sudah. Banyak perubahannya ya? Nah, ini hanya alternatif aja ketika memang masih ada. Tapi kalau misalnya untuk jenis yang baju berwarna, teman-teman bisa menggunakan Proclean ya. Kalau untuk warna ini kebetulan kita treatmentnya pakaian putih, jadi bisa menggunakan pemutih. Nah, hasilnya seperti ini, lumayan. Kemudian jangan lupa untuk dibilas. Kebetulan tadi saya sudah membuat larutan sitrun yang sudah dicairkan dengan air ya. Jadi kita tinggal sikat saja. Seperti ini. Untuk menetralisir dari pemutihnya. Udah jauh berubah ya dari awal. Baik, kita lanjut ke kita bilas dulu. Kalau penggunaan pemutih wajib untuk selalu membilas ya, karena nanti takutnya tangan kita pegang baju lain bisa mengakibatkan pudar pada pakaian. Nah, sekarang kita coba untuk yang noda kuning atau noda ketiak ya. Kebetulan ini noda ketiaknya samar ya. Kelihatan? Kita coba dulu. Untuk yang model tipis seperti ini, saya biasanya menggunakan alkalit. Dia makin menguning ya, bisa dilihat. Tadi udah samar, kena alkalit menguning lagi. Kemudian oksi. Nah, penggunaan oksi harus hati-hati kalau kena tangan. Biasanya akan mengakibatkan putih-putih pada tangan. Iya, langsung berkurang. Nah, kalau yang untuk yang keras itu kita beda lagi, seperti yang tadi sampai berkerut-kerut ya. Itu biasanya langsung berkerak atau ada sedimentasi seperti kapur ya.
untuk sedimentasi seperti itu kita menggunakan ini piksal atau pembersih kamar mandi yang untuk keramik ya. Jadi kita hilangkan dulu. Kadang kan si noda ketiaknya itu kan berkerut dan keras ya. Untuk melunakannya kita bisa menggunakan air panas. Jadi lunakan dulu si sedimentasinya itu, keraknya itu. Setelah melunak baru menggunakan piksal atau untuk yang penghilang noda pada keramik. Tapi teman-teman harus tes juga pada pakaian tersebut karena takutnya berpengaruh pada warna pakaian ya. Jadi harus dites dulu. Kalau dirasa aman, dites kita aman, baru dipraktekkan pada area yang tadi. Nah, setelah si sedimentasinya sudah terangkat, baru kita menggunakan oksi dan alkalit untuk proses terakhirnya. Tapi jangan lupa selalu bilas sebelum menggunakan chemical lain ya. Nah, setelah ini kita bilas lagi dengan citron ya. Kalau di umumnya di laundry itu adalah shower. Ini karena kita menggunakan fasilitas rumahan. Bisa terlihat ini putih, ini masih kuning. Ya. Ini masih kuning. Langsung kita bandingkan dengan yang belum kita proses. Oh, dia di dalam, lupa. Ya, perbedaannya yang sudah di treatment sama yang belum, seperti ini. Sip. Sekarang kita mencoba menghilangkan noda-noda kecipratan soto ya. Ini lumayan. Ini. Ternyata sampai di kerah juga ada. Nah, ini kan bahannya agak halus ya. Jadi kita menggunakan sikatnya yang halus juga. Tapi bukan roh halus. Ternyata langsung hilang. Hanya dengan ini saja. Langsung hilang. Dan teman-teman wajib atau usahakan mempunyai area seperti ini ya. Ada area khusus untuk menyikat, ada area khusus untuk spotting, sama dekat dengan sumber air. Jadi ini untuk mempermudah kalau misalnya kita bilas-bilas ya, apalagi setelah menggunakan chemical. Kita lanjut ke kasus berikutnya. Ini lebih ke karena lama disimpan di dalam lemari. Kemudian ini kebetulan warnanya warna putih. Nah, ini biasanya sih lebih mudah karena tinggal menggunakan air panas atau air dingin, kemudian tinggal dioleskan dengan pemutih saja. Kalau untuk jenis kaos, kalau sikat masih baru, itu harus agak hati-hati. Dibasahi dulu dengan sabun, dengan larutan sabun dan ini. Kemudian baru kita gunakan ini pemutih untuk pakaian putih. Kalau untuk pakaian berwarna bisa menggunakan oksi, bisa menggunakan Proclean,
atau panis ya. Kita langsung oleskan saja seperti ini. Ternyata agak lama ya. Dari dispenser aja boleh? Seberapa? 1 gelas. Nanti sebagai perbandingan, ini kita menggunakan air dingin ya untuk ininya. Reaksinya agak lama. Kita coba dengan menggunakan air panas. Ini air panas, tapi kopinya tidak ada. Jadi hanya air panas saja. Nah, ini yang kita proses dengan air dingin masih berlanjut, sudah mulai berkurang. Air panasnya kita guyur ke area yang berjamur. Kemudian kita oleskan pemutih. Lihat reaksinya lebih cepat mana? Ini masih belum tuntas. Ini udah malah cepat ya. Perbedaannya, perbedaan antara menggunakan air dingin dengan air panas. Lebih cepat dengan menggunakan air panas. Karena sama-sama hilang. Cuma ini masih proses tuh, masih ada. Tapi yang ini udah menipis sekali. Padahal cuma hitungan detik ya. Ini padahal udah dari awal, tapi masih berlanjut. Ya, tuh ini udah mulai hilang. Oh, langsung hilang. Air panas salah satu yang membantu atau meningkatkan kinerja dari chemical ya, terutama pada backclean ya. Jadi supaya lebih cepat reaksinya, bisa menggunakan air panas, tapi hanya untuk diserat bahan alami ya, karena kalau untuk di sintetis itu nanti terjadi perubahan tekstur, bisa jadi kusut, nggak bisa halus kalau terkena terlalu panas air panasnya. Ini ada sebagian yang masih ada. Ya, ntar belum dibilas ya. Nah, jangan lupa dibilas dengan larutan sitrun supaya pakaian tidak cepat lapuk. Netral, menurunkan pH sebenarnya ya. Ini hasilnya. Udah semakin bersih dan Action. baik. Sekarang kita kebetulan di Apik Laundry kedatangan ini, ada noda lipstick. Noda lipstick ini timbul 2 persoalan. Pertama, kita harus menghilangkan noda lipstiknya. Kedua, persoalan antar suami dengan istri perihal kaos ini, karena terdapat lipstik yang bukan punya istrinya. Jadi biasa kita coba sikat dulu yang awal biar enak, biar sebelah ya. Nah, gini. Oh ya, lupa. Jadinya biasanya ini ya warnanya. Jadi ini harus 1 lembar gini. Ya, ininya berkurang sedikit ya. Kita menggunakan sabun Rizzo dan juga Sunlight. Masih segini. Sekarang kita coba menggunakan Alkalit by
berkah. Kita gunakan ininya, punggung dari ini. Kita menggunakan ini aja. Spatula. Ya, baru kita sikat kembali. Ini hasilnya. Cukup menggunakan alkalit dan sabun serta emulsi. Kita tuntaskan dulu. Kita kasih alkalit. Menggunakan ujung spatula yang ini. Jangan pakai yang ini karena ini lumayan tajam. Noda lipstik lenyap. Tinggal persoalan antara suami dan istrinya. Nah ini sebelum ini kalau kita memang menerima jas seperti ini, kita lihat komposisinya. Kalau ada, biasanya kan suka ada ini. Ya, di sini poliviskos ya. Kemudian keterangannya di sini profesional dry clean, kemudian ini bahasanya hanya dicuci oleh dry cleaning profesional. Nah, kemudian ini mereknya ya. Jadi sebenarnya ini bukan jenis wool atau bukan jenis yang memang harus di dry clean. Jadi kalau saya lihat ini bahannya ini masih aman ketika kita mau cuci dengan di air ya. Kalau kita lihat secara bahan, hanger baik, apik. Kemudian untuk pengetesan di awal, cara sederhana untuk mengetahui jenis jas ini wool atau bukan. Kalau misalnya kita tidak menemukan ini ya, karena kan kadang ada hanya merek aja ya, hanya merek, nggak ada keterangan bahannya apa gitu kan. Ya anggaplah seperti ini, cuma ada eksekutif, selimpit, tapi nggak ada keterangan jenis bahannya. Jadi tesnya begini, sederhana. Bagian dalam aja, kita siapkan air, kemudian kita langsung meresap nggak? Langsung meresap ya? Nah, seperti ini masih aman. Kalau kita teteskan air, kita coba lagi. Ya, langsung meresap ya. Ya. Nah, seperti di daun talas, nanti dia gelembung. Baru meresap kalau digini-gini. Kalau kita geser begini, si airnya itu malah ikut. Jadi nggak nempel. Tapi kalau lama-lama kita begini kan dia baru meresap. Itu bisa diasumsikan dominan wool. Tapi kalau kita teteskan begini airnya langsung meresap, itu bukan. Kalau wool asli dia akan menggelembung seperti di daun talas. Gitu. Ya. Katanya bahan dalamnya ada yang kayak kertas apa kan? Oh ya, gini. Kena air terus. Bukan. Sebenarnya gini. Nah, ini kan ada lapisan namanya kain keras sebenarnya. Nah, sampai ke bawah. Kalau kita bagian belakang kan ini enggak tuh. Iya. Cuma bahan ini sama puring ya. Tapi kalau yang bagian depan itu biasanya ada 3 lapis. Jadi bagian luar, bagian puring sama kain keras. Nah, kain keras ini biasanya nempel ke bagian kain luar ya, supaya ini kesannya kaku seperti ini. Kemudian kenapa timbul gelembung atau apa namanya, kerut-kerut atau apa namanya, karena proses di air itu karena lapisan ininya sudah lepas karena terkena air. Jadi si lemnya itu melepas antara kain luar dengan kain kerasnya. Jadi terjadi pelepasan antara kain luar sama kain keras. Kemudian ada kemungkinan ketika setelah selesai dia dikeringkannya mungkin menggunakan dryer. Akhirnya karena kan tadi udah lepas nih,
dipaksa kering, akhirnya tidak nempel secara sempurna. Nempel di sini ada yang nempel, akhirnya terjadilah kerutan-kerutan atau gelembung-gelembung. Kenapa saya bawa bantal dengan guling? Saya mau tidur? Bukan. Tapi saya mau mengerjakan jas. Ya. Kenapa saya menggunakan bantal ini berikut guling? Karena kita ini menggunakan meja kotak. Nah, untuk jas seperti ini menggunakan setrika meja buaya seperti ini. Bukan, yang ini. Yang ini buaya darat, tapi yang ini. Baik, sekarang ini. Jadi yang kita kerjakan adalah guling ini berfungsi untuk kita masukkan ke area tangan. Karena pada dasarnya jas itu standarnya tidak boleh ada garis. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kita saat ini menggunakan boiler dari Mr. Moto. Ya. Seperti ini. Nanti untuk yang pergelangan tangannya dimasukkan. Jadi ini hanya alternatif bagi teman-teman yang tidak punya setrika buaya atau alat ya untuk ini. Kemudian jadi hasilnya seperti ini ya. Nah ya, untuk yang awal kan dia begini ya. Ini hasilnya lumayan tidak ada garis. Baru ke bagian badan. Nah, untuk badan kita menggunakan bantal ini. Nah, standarnya ini tidak menggunakan garis. Nah, baru ke bagian belakang seperti ini. Pakai bantal juga. Tidak ditekan ya. Nah, ini kemudian untuk kerah jangan lupa disetrika juga ya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau yang sebelah ini tadi kita belum ya. Jadi masih belum sempurna. Baik, sekarang kita untuk praktek pencucian jas secara sederhana ya. Kita menggunakan sampo bayi, sampo untuk bayi. Karena kenapa pakai sampo bayi? Karena pH-nya cukup rendah ya. Jadi kita gunakan untuk pencucian jenis pakaian jas. Pertama, kita periksa nodanya, biasanya ada di kerah. Kemudian periksa lainnya lagi, apakah ada noda. Kalau misalnya memang ada noda, kita sikat. Kalau tidak ada, kita siapkan air. Baik, kita masukkan ini. Paling sekitar 5 milian ya, 5-10 mili saja. Karena kita cucinya hanya satu. Usahakan nanti airnya sampai bisa merendam jas ya. Ya, kita celupkan saja sampai benar-benar ini ya. Biasanya kalau untuk yang jas yang sudah lama tidak pernah dicuci secara basah atau di wet clean, itu biasanya nodanya itu akan terangkat atau si airnya itu akan benar-benar keruh ya. Begini saja, tinggal gini keruh ya.
Lebih keruh lagi. Tapi ini juga termasuk ya tuh. Termasuk keruh. Berapa lama tidak dicuci? Kalau misalnya memang ada jas lain bisa gabung ya. Ya, bisa dipakai untuk beberapa ini. Berikutnya adalah pembilasan. Nah, kalau kita lihat secara ini tidak ada perubahan tekstur ya. Apakah dia mencusut atau apa? Dia tidak terlalu terlihat ya. Tadi pembilasan pertama sudah, sekarang pembilasan kedua, busa sabunnya sudah tidak ada lagi. Kalau misalnya satu kali terus busanya sudah hilang, teman-teman bisa langsung angkat. Nah, kemudian sudah seperti ini. Nah, biasanya ditiriskan dulu. Nggak ada ini ya, tongkat atau apa. Ditiriskan dulu seperti ini supaya turun. Atau teman-teman bisa menggunakan ini. Ini ada laundry net. Jasnya kita masukkan ke laundry net. Kemudian kita masukkan ke mesin cuci. Kalau pengen spin saja, oh drain and spin, tinggal start ya. Oh bentar, ini di 8,5 aja boleh, apa-apa. Baik, sekarang kita proses pencucian untuk jenis kebaya. Kebayanya bermanik-manik ya, berpayet, bermanik-manik ya, seperti ini ya. Kita periksa dulu manik-maniknya apakah lengkap atau tidak, kemudian kotorannya. Biasanya kotorannya ada di bagian kerah ya, seperti ini. Untuk proses pencuciannya, bahan seperti ini biasanya masih aman kalau kita cuci dengan menggunakan sabun biasa. Saat ini kita menggunakan sabunnya dari Rinso Matic Profesional ya. Kita tunggu airnya agak banyak dulu. Cukup nih segini saja. Yang penting kita pegang ini udah kesat ya. Airnya kita pegang ini udah kesat. Kita rendam. Kita diamkan saja beberapa saat supaya nanti ada reaksi dari sabun dari Rinso. Untuk perendamannya sekitar 2-3 menit. 2-5 menit. Ya. Ya, kita bilas. Bilas pertama. Kita lihat. Nah, kalau sudah seperti ini, dikibas supaya tingkat kusutnya berkurang ya. Hangernya ya aman, tidak ada kerutan ya. Tinggal dijemur. Softenernya ini untuk pembilasan terakhir kita menggunakan softener dari Berkah Pink Soap. Dan usahakan ini harus homogen ya. Jadi jangan ada apa namanya? Jadi tidak boleh menggumpal. Kalau kurang bisa kita tambahkan lagi. Karena kalau untuk di bahan tertentu, begitu kita celupkan nanti si softenernya itu nempel, nanti malah jadi putih-putih. Sering. Oh sering. Nah kalau enggak, jadi ininya itu nanti kita tuangkan dulu ke gayung, kasih air, dilarutkan dulu, baru masuk ke ini. Sudah ini. Fungsi dari softener sendiri, pertama untuk mengurangi busa dan juga untuk melembutkan dari serat kain ya, tujuan dari softener.
Untuk pengeringannya bisa menggunakan handuk, ya. Handuk tujuannya karena ini ada payet atau manik-manik, ada juga kadang manik-maniknya itu atau payetnya itu yang pakai yang tajam itu apa ya? Ada kakinya ya, baru ada payetnya. Itu juga kadang bahaya ya. Dia antar ini bisa nyangkut atau ya tadi bisa sobek ya. Jadi ini untuk menghindari mereka saling nyangkut. Sebenarnya kalau masih basah begini jangan ke sini. Jadi usahakan nanti udah ini ya, udah nggak ada air. Cuma ini kan untuk simulasi saja. Nah ini dilebarkan seperti ini. Jadi nanti ini kita gulung. Jadi antar manik-manik tidak nempel, ya, karena sudah terhalang oleh handuk ya. Baru kita masukkan ke rodinet. Yang ini bisa spin saja. Nah, boleh kita masukkan. Kemudian langsung ini spin. Di sini ada mid, bisa pakai hang, ya. Kemudian tinggal ini lumayan lama ya. Start. 15 menit. Sudah selesai. Kita lihat hasilnya. Lumayan kering. Ngikatnya lumayan ketat. Manik-maniknya aman, tidak ada yang rontok. Dan ini udah langsung ya, tinggal gantung. Silakan. Yes, teman-teman, tadi kita sudah lihat praktek bersama Kang Icang penanganan noda. Jadi sambil Kang Icang syuting, kemarin saya bikin di Instagram live story, terus banyak pertanyaan yang masuk. Nah, dari pertanyaan yang masuk itu memang ada beberapa yang tidak bisa dikerjakan langsung ya Kang? Ya. Karena mungkin keterbatasan bahan, misalnya yang slime, terus apa lagi Kang? Kelunturan juga belum bisa. Nah, ini memang kita butuh waktu lagi. Tapi tidak apa-apa. Paling tidak Kang Icang sudah menjelaskan tentang berberan noda ya. Ya. Nah, menurut Kang Icang sendiri kesimpulannya seperti apa Kang? Nah, kesimpulan saya, jadi teman-teman mungkin sepintas ada beberapa noda yang bisa hilang, ada juga beberapa yang memang memerlukan treatment yang harus berulang, ya. Tapi teman-teman juga harus hati-hati atau memperhatikan dari jenis bahannya, ya. Kemudian dari sifat warna pakaian yang akan kita treatment itu sendiri, karena jangan sampai nodanya hilang, pakaiannya ikut sobek, atau misalnya kita terlalu menggunakan banyak chemical, ya. Itu juga harus diperhatikan teman-teman. Waktu kemarin kita take video juga, saya menyampaikan bahwa harus adanya pembilasan setelah selesai treatment dengan sesuatu chemical tertentu. Jadi itu langkah supaya lebih aman ke serat kain atau bahan warnanya sendiri, seperti itu. Oke. Jadi seperti yang disampaikan oleh Kang Icang tadi bahwa kita keterbatasan waktu, ya, keterbatasan bahan, dan memang ada beberapa hal yang memang noda itu nggak sekaligus langsung hilang. Kalaupun kita pakai chemical yang terlalu banyak, akhirnya efeknya nanti bisa bolong, bisa rusak bajunya. Nah, itu kekuatan chemical. Makanya umur baju pun bisa berkurang dikala sering-sering kena chemical. Ya, hati-hatilah dengan chemical. Makanya kenapa Kang Icang sharing hari ini dan kemarin kita tentang pakai bahan-bahan yang ada di warung Kentelontong. Warungnya siapa? Teh Yuli. Warungnya Teh Yuli. Ada autan, ada citrun, ada sabun Gif. Nah, itu kan bahan sehari-hari. Jadi kalau kita lagi di luar kota, kita nggak ada bahan-bahan baku seperti alkalite, seperti oksibus, itu semuanya ada ya kan? Ada alternatifnya. Alternatif seperti itu. Emulsi dengan sabun cuci piring. Yes. Kemudian ada tadi mungkin yang dipakai praktek asetonnya Bolivia. Yes.
ngelurusin kuku. Cat kuku. Oke, siap. Nah, teman-teman pasti ya belum puas ya nonton cuman kayak gini dan sebagainya. Nah, Pasti ya. Nah, kalau ada yang pengen tanya-tanya lagi lebih detail bersama Kang Icang, setuju nggak kalau kita bikin IG live bersama Kang Icang? ditunggu. Ya, kita bikin IG live, nanti kita atur jadwalnya. Kalau emang teman-teman setuju, ketik di sini setuju, ketik di kolom komentar setuju. Jadi kita bikin IG live. Nanti habis IG live, kalau memang masih kurang puas lagi, kita bikin kelas ya. Menarik nggak? Kita bikin kelas yang spesial. Saya Siap. pun bisa ikut untuk ngisi materinya. Iya Kang? Boleh ya Kang? Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video kita hari ini, treatment noda. Yang masuk ke Instagram saya, DM-nya banyak banget. Pengen penanganan noda bersama Kang Icang langsung. Nah ini kita datangkan 2 hari, kita tahan di sini nih Kang Icang. Terima kasih Kang Baik. Icang. Sama-sama. Atas waktunya, atas sharingnya. Mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum kita tutup? Terima kasih juga atas kesempatannya dari Apik Laundry dan Pak Apik sendiri. Saya berkesempatan untuk membuat sesi sharing untuk nanti dibagikan ke teman-teman di halayak laundry seluruh Indonesia. Semoga dapat menambah ilmu teman-teman di bidang penodaan. Dan mohon maaf kalau misalnya ada bercanda yang kurang berkenan. Aman, aman. Kebanyakan bercanda kita. Ya, biar tidak boring lah. Yes, benar. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Icang sekali lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Biar nggak salah kaprah bahwa penanganan noda ini penting. Kita harus tahu bahannya, kita harus tahu waktunya, kita harus tahu cara teknikalnya, dan kasih tahu ke pelanggan bahwa laundry itu bukan tempat sulap yang semuanya pasti bisa beres sekaligus. Ya teman-teman, jadi teman-teman akhirnya mulai paham gimana penanganan noda. Siap, itu ketawa kenapa itu? Terima kasih, saya Apik Primadia. Saya Kang Icak. Kami undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Thank you, thank you.